Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Setiap harinya kita diberikan nafas yang baru, kita diberikan kesehatan yang baru. Teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya. Kita mengucap syukur atas setiap berkat kemurahan Tuhan. Hanya karena berkat kemurahan Tuhan, kita masih bisa ada hari ini. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Masa depanku penuh
sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap berkat dan kemurahan yang sudah Engkau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa datang di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, tolong kiranya Engkau yang sertai setiap kami Tuhan. Engkau yang bantu kami Tuhan supaya kami bisa fokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas. Kami hanya bisa memuji dan berusaha sebaik kami untuk menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya teman-teman, di pagi hari ini kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji Tuhan, karena Tuhan adalah yang terbesar dan termulia dari segala yang ada. Kau terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar Tuhan. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita naikkan pujian kita yang paling dahsyat hanya untuk nama Tuhan. Dengan segenap hati, mari kita puji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar dan termulia. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama dengan lebih dahsyat lagi kita memuji Tuhan kita. Katakan, segenap hati Tuhan, aku akan memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari sama-sama kita sorakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan biarlah semua memujimu. Puji nama Tuhan. Mari dengan segala umat di segala gereja sepanjang abad kita ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, di masa-masa pandemi ini, mungkin banyak sekali persoalan yang muncul, mulai dari masalah finansial, masalah sekolah dan kuliah yang semakin sulit karena kita tidak bisa bertatap muka. Masalah mungkin ada dari kita yang merasa kesepian karena tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Teman-teman, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi kita tahu satu hal, kita punya Tuhan yang memiliki segalanya. Kita punya Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dan kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan dengan penuh iman, Tuhan, aku percaya padamu, karena waktumu adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Tuhan, sungguh masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah bagi setiap kami. Ada begitu banyak persoalan yang membuat kami khawatir. Ada begitu banyak hal yang menekan kami. Ada begitu banyak hal yang membuat kami jadi sulit untuk percaya bahwa rancangan Engkau adalah rancangan yang terbaik. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika sampai saat ini kami masih sering mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, jika kami jarang sekali menyempatkan waktu untuk bersekutu pribadi dengan Engkau. Kami seringkali bekerja keras, kami belajar pagi, siang, dan malam, tapi kami tidak meminta bimbingan Engkau. Tuhan, saat ini kami ingin datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin kembali menyerahkan seluruh pergumulan kami Tuhan. Tolong kiranya Engkau yang bantu setiap kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh tetap berusaha yang terbaik dan tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan pemerintahan di negara ini. Tuhan, di tengah pandemi ini tentu semuanya menjadi semakin sulit Tuhan. Tapi tolong kiranya Engkau yang pimpin Pak Jokowi beserta jajaran kabinetnya. Engkau berikan ia hikmat dan kebijaksanaan supaya setiap persoalan di negara ini bisa terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala tenaga medis, peneliti yang sudah bekerja keras untuk melawan di pandemi ini. Tuhan, tolong kiranya Engkau yang berkati keluarga mereka, Engkau yang berkati kesehatan mereka, Engkau yang cukupkan setiap kebutuhan mereka, supaya ketika nanti pandemi ini sudah berakhir, mereka semua bisa merasakan kebahagiaan juga Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk semua teman-teman kami di GKA Gloria dan semua teman-teman kami yang ada di luar sana Tuhan. Mungkin saat ini sekolah kami sedang sulit, mungkin saat ini pekerjaan kami sedang sulit. Tuhan, tolong kiranya Engkau yang bimbing setiap kami melewati semuanya. Engkau yang bantu kami supaya kami bisa bertekun dalam proses yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, tolong Kau bantu kami juga sebagai anak-anak-Mu supaya kami bisa menjaga integritas kami, bisa mengerjakan semuanya dengan baik, dan kami bisa memuliakan Engkau. Melalui kami, orang-orang bisa mengenal Engkau dan percaya pada Engkau. Tuhan, ini adalah pokok-pokok doa kami. Tolong kiranya Engkau yang berkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa ini supaya semuanya terjadi seturut kehendak dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
mempersiapkan hati. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di tengah ibadah online yang seringkali tidak begitu nyaman buat kami ini Tuhan. Kami rindu kami tetap mau punya hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong dorong kami supaya kami menuntut diri kami untuk kami belajar firman Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak senyaman dulu lagi. Tolong kami Tuhan, biarkan mata hati kami terbuka akan kebenaran. Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya di rumah masing-masing? Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik ya. Saya ajak kita semua membuka Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Oke saudara, di layar saudara ada seorang remaja, dia bernama Stephen Aris Nugroho. Saudara, dia berumur 18 tahun, hidup di Blora, Jawa Tengah. Saudara, mungkin kita tidak menyangka bahwa anak yang masih remaja, hampir pemuda ini, dia punya seorang papa, dan papahnya sakit stroke. Anak yang masih remaja ini merawat papahnya yang sakit stroke selama 2 tahun. Ketika wartawan datang, saudara mewawancarai dia ditanya bagaimana, ada kesulitan enggak ketika merawat ayahnya yang sakit stroke selama 2 tahun. Kemudian dia menjawab gini, kesulitannya adalah karena saya sebenarnya pengen kuliah. Saya pengen sekali kuliah, tapi karena sekarang ayah sakit, jadi saya harus merawat. Dan saya harus merawat ayah saya ketika sakit. Saudara, seorang anak yang merawat papahnya ini, dia mungkin bertanya di dalam hatinya, sampai kapan ya papahku sembuh? Sampai kapan papahku sembuh dan dia bisa kuliah seperti mimpinya? Saudara, mungkin di antara kita ada sebagian yang punya kesulitan hidup seperti ini. Walaupun sebagian di antara kita juga ada yang tidak mengalami kesulitan, tetapi saudara, kesulitan itu adalah hal yang real, nyata terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan tidak ada setiap kita yang bisa menghindari penderitaan. Saudara, penderitaan ini banyak sekali terjadi di dunia ini, bahkan sekalipun kita remaja sekalipun. Saudara, di dalam penderitaan ini sebenarnya penderitaan itu adalah hal yang klasik yang dipertanyakan oleh semua orang. Seringkali saudara ada pernyataan begini, jika Allah maha baik dan Allah maha kuasa, mengapa dia tidak menghentikan penderitaan? Mungkin ini pertanyaan yang bukan baru lagi ya. Jika Allah maha baik dan jika Allah maha kuasa, mengapa dia tidak menghentikan penderitaan? Saudara, pertanyaan ini sekali lagi bukan pertanyaan baru, pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh orang-orang sejak zaman dan Adam dan Hawa. Ketika kita itu mengalami penderitaan seringkali saudara, kita berpikir bahwa ini yang mendatangkan penderitaan ini adalah Allah. Allah lah yang membuat papa saya sakit, Allah lah yang membuat saya nggak bisa kuliah padahal saya pengen kuliah, Allah lah yang membuat segala sesuatu ini susah. Saudara, Allah maha hadir, yes. Allah maha tahu, yes. Allah maha kuasa, yes. Nah, tapi yang terakhir ini, omnicausality. Allah itu maha penyebab segala-galanya. Saudara, kita berpikir bahwa penyebab penderitaan saya ini adalah Allah. Saudara, mari kita kembali ke Alkitab. Saudara, di Alkitab, apa sih penyebab penderitaan? Penyebab penderitaan itu bukan Allah. Memang Allah mengizinkan kita menderita, tetapi penyebab penderitaan itu sendiri adalah dosa kita. Dosalah yang membuat orang tua tidak setia kepada pasangannya dan selingkuh. Dosalah yang membuat kita malas, kita akhirnya menjadi orang yang bekerja dan tidak punya skill, kemampuan yang baik karena dulu nyontekan, akhirnya penderitaan, korupsi, dan seterusnya. Dosalah yang membuat kita susah sekarang ini. Saya tidak bilang bahwa dosa saya yang membuat saya menderita. Bisa jadi itu karena dosa orang lain, bisa jadi itu karena dosa komunitas, bisa jadi itu dosa entah siapa. Saudara, akhirnya bumi ini rusak. Kalau enggak ada dosa, enggak akan ada infeksi virus corona. Kalau tidak ada dosa, saudara, tidak ada banjir. Kalau tidak ada dosa, tidak ada kerusakan ekologi ini. Kalau tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit yang ada di dunia ini. Tetapi sejak zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya penderitaan ini muncul.
Nah saudara, ngomong-ngomong soal penderitaan, saya mau terangin singkat ya konteks kitab Roma. Ini adalah di layar saudara, ini adalah konteks jemaat kitab Roma. Konteks jemaat kitab Roma itu berbeda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang ibadah bebas, walaupun kita ibadah online, oke ya. Kita bisa ke gereja kalau nanti sudah tidak ada virus, kita bisa beribadah dengan lega dan seterusnya. Tetapi saudara, pada saat itu jemaat Roma bukanlah jemaat yang dengan bebas beribadah. Kenapa? Karena itu minoritas. Fix, sama dengan kita. Kita juga minoritas. Tetapi saudara, sekali lagi, walaupun kita minoritas, kita bebas. Tapi orang Roma tidak bebas beribadah. Mereka punya pemerintahan tuh yang benar-benar tidak suka dengan kekristenan. Nah saudara, mereka tuh harus beribadah di katakombe. Katakombe itu bukan kotoran rambut ini, bukan ya. Katakombe itu seperti yang di layar ini, itu adalah gua-gua tempat mereka itu beribadah di pinggir kota. Mereka nggak bisa ibadah di tengah kota, mereka selalu ibadah di pinggir kota. Nah ketika mereka ibadah di pinggir kota itu, mereka ibadahnya itu diem-diem, nggak seperti kita. Nah saudara, di layar ini kalau mereka itu punya kesalahan buat pemerintah, saudara, mereka akan dihukum. Mereka punya kaisar itu yang sangat kejam, saudara. Ketika mereka, misalnya nih ya, kita kan sekarang punya Pak Presiden, itu kita anggap Pak Presiden itu juga manusia, sama seperti kita. Pak Presiden tidak perlu disembah, Pak Presiden juga tidak perlu diagung-agungkan yang sebagaimana. Tetapi saudara, konteks kitab Roma, mereka itu punya kaisar yang kaisar itu bahasa Yunaninya kurios, sama dengan juga kadang Tuhan, itu seperti Tuhan. Kaisar itu disembah dan semua masyarakat harus menyembah kaisar. Kalau kaisar itu tidak disembah, saudara, akan ada hukuman. Mereka dianggap sebagai pengkhianat. Dan di foto ini saudara, ini adalah hukuman bagi yang mengkhianati negara. Jadi pada waktu itu masyarakat yang tidak menyembah kaisar itu dianggap sebagai pengkhianat. Saudara, itu adalah semacam, ya kalau seperti sekarang tuh kayak Gelora Bung Karno begitu. Setiap orang yang pada waktu itu menjadi pengkhianat Kaisar Roma, mereka akan dihukum. Dan hukumannya adalah, saudara, mereka diperhadapkan tuh tontonan orang banyak. Kemudian mereka dikumpulkan di tengah. Nah, ini di sini ada gambar, tuh ada gambar singa. Itu keluar dari dalam gudang atau kandang singa. Kemudian mereka nanti akan dimakan singa, akan dicabik-cabik singa, dan ketika mereka dicabik-cabik singa itu mereka menjadi tontonan oleh banyak orang. Kejem banget kan pada waktu itu. Jadi saudara, jemaat Roma itu sangat menderita pada waktu itu. Mereka jadi orang Kristen itu enggak gampang betul-betul. Nah di tengah penderitaan itu, saudara, apa pola pikir Paulus? Apakah dia juga berpikir kalau Allah maha baik? Tentunya Allah nih menghapus semua penderitaan jemaat Roma kan? Tetapi Paulus mengajarkan satu hal. Apakah Allah maha baik? Yes, Allah tetap baik. Buktinya apa? Buktinya Kristus mati buat kita. Kristus mati itu adalah kasih yang luar biasa, kebaikan yang paling baik, dan tidak ada kebaikan setinggi yang lain, setinggi ini. Apakah Allah maha kuasa? Yes. Allah ketika mati dia bisa bangkit dan dia menebus jiwa kita dari kuasa dosa yang begitu besar. Saudara, saya mau bacakan sekali lagi Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Allah yang maha baik dan Allah yang maha kuasa itu sebenarnya tidak bertentangan dengan adanya penderitaan. Saya mau kasih ilustrasi singkat. Tentunya ilustrasi ini tidak sempurna, break at a certain point, tetapi ilustrasi ini bisa menggambarkan keberadaan Allah yang maha baik dan Allah yang maha kuasa tidak bertentangan dengan adanya penderitaan. Sama seperti keberadaan ayah yang baik, yang kaya raya dan bahagia itu tidak bertentangan dengan keberadaan anak dari ayah tersebut yang jahat, miskin, dan menderita. Saudara, ayah ini saya ibaratkan seperti Allah yang maha baik, yang kaya raya dan bahagia. Sedangkan manusia itu seperti anak yang jahat, miskin, dan menderita. Kok bisa ya? Seakan mungkin kita, mana ada ayah yang kaya raya, baik dan bahagia, kemudian punya anak yang miskin, jahat dan menderita. Tetapi kalau kita betul-betul perhatikan di dunia ini, sebenarnya ada realitas seperti itu. Ada loh ayah yang baik, kaya raya dan sangat
bahagia kemudian memiliki anak yang jahat, miskin, dan menderita. Saudara, ayah yang baik punya bisa anak yang jahat. Kenapa? Karena anak ini punya kehendak bebas sendiri. Dia punya kehendak sendiri, dia punya keinginan sendiri, sehingga saudara dia bisa menjadi jahat. Allah kita adalah Allah yang baik, tetapi manusia ternyata tidak mentaati kebaikan Tuhan. Manusia menjadi jahat karena dosa itu tadi. Keberadaan ayah yang kaya raya, Allah kita juga kaya raya, namun manusia bisa menjadi miskin. Kenapa saudara? Contohnya, di perumpamaan anak yang hilang, seorang bapak itu sangat kaya raya, lalu punya anak yang ngambil warisan dari papanya, lalu kemudian dihabiskan warisan itu sampai dia tidak punya duit. Papanya bisa makan apapun yang enak, tetapi dia mau makan saja tidak punya duit, dan dia harus makan dari makanan babi. Seperti itu juga keberadaan manusia. Allah kita kaya raya, tetapi kita bisa menjadi miskin. Dan keberadaan Allah yang bahagia itu bukan berarti kita tidak bisa menderita. Saudara, misalnya kita kalau punya orang tua kan tidak selalu pengen kita itu senang terus walaupun kita jahat. Seringkali saudara, saat kita misalnya melakukan kesalahan dan kita harus menanggung konsekuensi atas kesalahan kita, kita menderita, ya kan? Kita mengalami kesulitan. Dan tidak secara otomatis papa kita langsung membantu kita ngasih kebaikan dan segala sesuatunya, tidak. Kenapa? Karena seringkali ayah kita mengizinkan kita mengalami kesulitan, karena itu ya konsekuensi, karena kenakalan kita, karena kesalahan kita, karena dosa kita. Dan konsekuensi itu membuat kita bertumbuh secara lebih baik. Nah saudara, Allah kita tetap baik, tetapi memang seringkali dia mengizinkan kita menderita dengan segala maksud yang mendatangkan nanti kebaikan. Saudara, sampai di sini, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa keberadaan Allah yang maha baik dan kuasa tidak bertentangan dengan keberadaan penderitaan. Mungkin kita bertanya gini, di tengah pandemi gini apa sih yang baik? Saudara, saya mau kita berpikir sedikit ya. Ada beberapa hal yang baik di tengah pandemi ini. Misalnya, saya yakin saudara dosa-dosa itu terbatasi karena adanya pandemi ini. Segala aktivitas fisik kita dibatasi oleh adanya pandemi. Sehingga misalnya ya dosa-dosa seperti percabulan, kemabukan. Kemarin saya baca berita 60 bar di Inggris itu tutup. Kita nggak tahu berapa bar di Indonesia yang juga tutup. Artinya banyak dosa-dosa yang terbatasi karena pandemi ini. Jadi saudara, saya percaya ada kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan. Yang kedua misalnya, waktu di awal pandemi kita melihat banyak sekali anak muda itu yang turun tangan ngasih bapak becak, kemudian mereka ngasih sesuatu buat orang yang miskin, ada benar-benar bentuk kepedulian sosial dari beberapa kalangan masyarakat. Jadi saudara, ada banyak spiritualitas yang terbangun di tengah pandemi ini. Belas kasihan orang juga makin bagus, belas kasihan orang makin baik. Yang ketiga misalnya, dan ini yang penting, ternyata saudara, aset pelayanan digital selama pandemi ini naik drastis. Oke ya, ini adalah survei dari Bilangan Research Indonesia. Mereka mensurvei dulu saudara, pada sebelum ada pandemi, tidak semua gereja itu punya komisi digital atau komisi multimedia. Hanya sekitar ya sekian persen, di situ 30-an% yang punya komisi digital. Dan itu pun tidak semua, walaupun punya komisi, belum tentu memproduksi konten-konten yang rohani, konten-konten yang alkitabiah, konten-konten yang bagus. Enggak. Nah kemudian 3 bulan pandemi ini jalan, ternyata gereja-gereja itu mulai berpikir dan terbentuk komisi-komisi pelayanan digital atau digital ministry. Terbentuk komisi-komisi multimedia yang mengurus, nih kita perlu nih buat konten-konten rohani yang baik. Dan saudara, ternyata produksi pelayanan digital itu naik 2-5 kali lipat, which is ini lebih tinggi dari aset komersial marketplace pada umumnya. Jadi ternyata gereja-gereja itu memproduksi konten-konten digital, konten-konten pelayanan pada saat pandemi ini. Dan saya yakin saudara, dunia ini membutuhkan pelayanan digital dan saat ini gereja lagi memproduksi habis-habisan. Ini adalah salah satu hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan untuk gereja Tuhan di tengah pandemi ini. Mungkin walaupun nanti tidak ada pandemi lagi, pandemi sudah selesai, bisa jadi aset pelayanan digital ini Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang.
Nah saudara, mungkin khotbah saya tidak akan memuaskan sebagian kita yang benar-benar saya sedang menderita. Papa saya sakit, atau ada keluarga kita yang meninggal akibat COVID-19 atau akibat penyakit lain. Saudara, apa kebaikan Tuhan bagi saya? Saudara, saya menyadari pada waktu kita menderita, seringkali kita tidak bisa berpikir apa kebaikan Tuhan. Namun di saat itu mari kita saudara tetap percaya bahwa Allah tetap baik dan Allah tetap maha kuasa. Di tengah ketidakmengertian kita, mari kita tetap jalani hidup kita dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu bukan monster yang mendatangkan keburukan. Tuhan adalah Allah yang tetap baik. Di tengah manusia yang sudah bobrok dan berdosa ini pun, dan kita sadar kita juga berdosa ya kan. Tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Saudara, kalau di saat ini kita sedang tidak menderita, puji Tuhan. Kalau saat ini kita sedang tidak mengalami penderitaan dan kesusahan, kita bersyukur. Kalau Tuhan masih ada kesempatan buat kita, mari kita pakai waktu kita betul-betul saudara untuk menuntut diri untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, saat ini ayo kita tuntut diri kita untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi. Mari kita memberkati dunia dengan apa yang bisa kita lakukan. Saudara, Tuhan tetap baik di dalam hidup kita. Saya rindu setiap kita terus melayani Tuhan, setiap kita meyakini kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu boleh disaksikan oleh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengizinkan kami hidup di saat sekarang ini. Tuhan, kami mau menyaksikan Tuhan baik. Ajari kami punya hati yang terus percaya akan kebaikan Tuhan apapun kondisi kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami memohon kemurahan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, sungguh pimpinlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, seringkali dalam jalan kehidupan kita ini di tengah penderitaan, kita terpuruk, kita jatuh, kita merasa down, tanpa kita sadari bahwa kita memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita dan berdaulat atas kehidupan kita. Mari sama-sama dengan penuh iman kita naikkan pujian ini. Karena lebih dari yang kita tahu, kita punya Allah yang sungguh mengasihi kita. Namun tanpa ku sadari, tangan-Mu yang
kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami masih boleh beribadah kepadamu. Biarkan hati kami terus, ya Tuhan, meyakini kebaikan dan kesetiaan-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan, rahmat, dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, juga pimpinan, persekutuan, urapan dari Roh Kudus akan memimpin hidup kita untuk meyakini kebaikan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.